Hi. This is an English lesson Unit 4 Part 2. Ini adalah pelajaran bahasa Inggris Unit 4 bagian 2. How was Part 1, you guys? I know you can. You are smart students. I know that you can understand this lesson easily. Bagaimana pelajaran bagian 1 kalian? Saya tahu kalian bisa. Kalian adalah siswa yang cerdas. Saya tahu bahwa kalian dapat memahami pelajaran ini dengan mudah. Now, in the part 1, you learn the types of clothes and adjectives. So, what will you have in part 2? Let's see. Nah, di pelajaran bagian 1, kalian telah mempelajari jenis pakaian dan kata sifat. Jadi, apa yang akan kalian miliki di bagian 2? Mari kita lihat. Here are the lessons you will have in this video. Berikut adalah pelajaran yang akan kalian dapatkan dalam video ini. You will get grammar lessons, namely, kalian akan mendapatkan pelajaran tata bahasa, yaitu you will learn about article a, an, and the. Kalian akan belajar tentang artikel a, an, dan the. You will also learn possessives as and whose. Kalian juga akan belajar kepemilikan dan milik siapa. After learning, you will be able to make sentences using articles a, an, and the. You also will be able to use possessives in sentence and make questions using whose to ask someone's belonging. Setelah belajar, kalian akan bisa membuat kalimat menggunakan artikel a, an, dan the. Kalian juga akan dapat menggunakan kata posesif dalam kalimat dan membuat pertanyaan menggunakan kata milik siapa untuk ditanyakan. Are you ready? Kalian siap? Articles a, an, and the. Look at something appear on your screen. Lihat sesuatu yang muncul di layar kalian. What's that? Apa itu? It's school bag. Itu tas sekolah. What's the color? Apa warnanya? Orange. Oranye atau jingga. How many school bag do you see on the screen? Berapa banyak tas sekolah yang kamu lihat di layar? One school bag. 1 tas sekolah. We can say, this is an orange school bag. Kita bisa berkata, ini tas sekolah berwarna oranye. We put on before the word orange. Kita menempatkan an sebelum kata orange. Well, do you know? The orange school bag is new. Nah, tahukah kalian? Tas sekolah oranye itu baru. So, we put the before orange school bag. Jadi, kita meletakkan kata the sebelum kata tas sekolah oranye. Because we still talk about the school bag that has an orange color. Karena kita masih membicarakan tas sekolah yang warnanya oranye. Here come another picture. Ini gambar lainnya. What's that? Apa itu? Mirror. Cermin. One mirror. 1 cermin.
We can say, there is a mirror. Kita bisa bilang, di sana ada cermin. Where is the mirror? Di mana cerminnya? The mirror is on the wall. Cermin itu ada di dinding. We put a for the first sentence and the for the second one. Kita menempatkan kata a untuk kalimat pertama dan the untuk yang kedua. To make it clear, I will give you some other examples. Untuk menjelaskannya, saya akan memberikan beberapa contoh lainnya. Give me a ball means I want a ball, any ball. Beri aku bola, berarti saya ingin bola. Bola apa saja? Yang penting bola. Warnanya dan ukurannya bebas. Give me an orange ball means I want an orange ball, any orange ball. Beri aku bola oranye, berarti saya mau bola oranye. Bola oranye apa saja, yang penting bola berwarna oranye. Bentuk dan ukurannya bebas. Give me the orange ball means I want the orange ball. Beri aku bola oranye, berarti saya ingin bola oranye itu. Bukan bola yang lainnya, tapi bola oranye yang tadi saya minta sebelumnya. Note the following information. Perhatikan keterangan berikut ini. We use a or an before a word that refers to one thing. Kita menggunakan a atau an sebelum kata yang mengacu pada satu hal. We use the when we refer to the thing we have talked about. Kita menggunakan the ketika kita mengacu pada hal yang telah kita bicarakan. I hope you get the idea. Saya harap kalian mengerti. When should we use a or an? Kapan sebaiknya menggunakan a atau an? We use an before words that begin with vowel sound like a, I, e, o, u. Kita menggunakan an sebelum kata-kata yang dimulai dengan suara vokal seperti a, i, u, e, o. Remember, we use a for words that begin with vowel but has consonant pronunciation. Ingat, kita menggunakan a untuk kata-kata yang dimulai dengan vokal tetapi memiliki pengucapan konsonan. For example, a university, a uniform. Meskipun berawalan U, tetapi ketika mengucapkan university dan uniform, bunyinya menjadi konsonan Y. We use a before words that begin with consonant sound like B, C, D, and so on. Kita menggunakan a sebelum kata-kata yang dimulai dengan suara konsonan seperti B, J, D, dan seterusnya. We use
N for words that begin with consonant but has vowel sound when pronounced. Kita menggunakan N untuk kata-kata yang dimulai dengan konsonan tetapi memiliki bunyi vokal saat mengucapkannya. For example, an hour, an honorable person. Meskipun berawalan H, tetapi ketika mengucapkan hour dan honorable, bunyinya menjadi vowel O. Well, it's easy to remember, right? Nah, itu mudah diingat bukan? Now, time to try. Sekarang waktunya mencoba. Say a, an, or the and write them on your pupil's book page 44. I will give you 5 seconds to answer. Ucapkan a, an, atau the dan tulislah di pupil's book kalian halaman 44. Saya akan memberikan waktu 5 detik untuk menjawab. Time is up. Let's check the answers. Waktunya sudah selesai. Ayo periksa jawaban kalian. Number 1. Daisy has an orange bag. Daisy takes the orange bag to school. We use an and the. In first sentence, there is orange bag after the blank. Kita menggunakan an dan the. Pada kalimat pertama, di situ terdapat kata orange bag setelah bagian yang kosong. So, we consider on the word orange as the first word, not the bag. Orange begins with O, so we put an for orange bag. Jadi, kita menganggap kata orange sebagai kata pertama, bukan tas. Orange dimulai dengan O, jadi kita letakkan an untuk orange bag. In second sentence, we use the. In these questions, there are 2 sentences. First sentence is Daisy has an orange bag. And the second sentence is Daisy takes the orange bag to school. And the second sentence still talks about Daisy's orange bag. Dalam kalimat kedua, kita menggunakan the. Dalam pertanyaan ini ada 2 kalimat. Kalimat pertama, Daisy memiliki tas oranye. Dan kalimat kedua adalah Daisy membawa tas oranye ke sekolah. Dan kalimat kedua masih membicarakan tentang tas oranye Daisy. Number 2. Tom has a red and a blue t-shirt. Tom wears the red t-shirt to party. We use a and the. In first sentence, the word red begins with consonant sound R. So, we put a for the red and a blue t-shirt. Kita menggunakan an dan the. Pada kalimat pertama, kata red diawali dengan bunyi konsonan R. Jadi, kita letakkan a untuk red and blue t-shirt.
In second sentence, we use the. In this question, there are two sentences. First sentence is Tom has a red and a blue t-shirt. And the second sentence is Tom wears the red t-shirt to party. The second sentence still talks about Tom's red t-shirt. Dalam kalimat kedua, kita menggunakan the. Dalam pertanyaan ini ada dua kalimat. Kalimat pertama, Tom mempunyai kaos warna merah dan biru. Dan kalimat kedua adalah Tom memakai kaos merah untuk ke pesta. Dan kalimat kedua masih membicarakan tentang kaos merah milik Tom. Okay, you must be more understand now. Kalian harus lebih mengerti sekarang. Good job everyone, kerja bagus untuk semuanya. Let's continue our lessons to apostrophe S and whose. Read and listen the conversation between Mom, Daisy, and Tom. After school, Daisy and Tom put on their play clothes. Mom tidies up their uniforms. Whose shirt is this? That is Daisy's shirt. Whose socks are these? Those are Tom's socks. From the conversation, we know. Dari percakapan tersebut, kita mengetahui we use whose to ask who something belongs to. Kita menggunakan whose untuk menanyakan sesuatu milik siapa. Mom asks Daisy and Tom about their belonging. Mom used the question word whose. Ibu bertanya kepada Daisy dan Tom tentang kepemilikan mereka. Ibu menggunakan kata tanya whose. In dialogue, whose shirt is this? Mom wants to know if the shirt belongs to Daisy or Tom. Dalam dialog, baju siapa ini? Ibu ingin tahu apakah kemeja itu milik Daisy atau Tom. So, in dialogue, whose socks are these? Mom wants to know if the socks belongs to Daisy or Tom. Jadi, dalam dialog, kaos kaki siapa ini? Mom ingin tahu apakah kaos kaki itu milik Daisy atau Tom. Look pattern of the question carefully. After whose, followed by things or nouns, we want to ask them to be, is or are, and demonstrative pronouns like this, that, these, and those. Perhatikan pola pertanyaannya. Setelah whose diikuti benda yang kita tanyakan, lalu to be, is atau are, tergantung jumlah bendanya. Jika hanya satu, maka is. Jika lebih dari satu, are. Kemudian kata tunjuk seperti this, that untuk benda yang jumlahnya satu, dan this, those untuk benda yang lebih dari satu. Remember to put question mark to end the question. Ingat, selalu berikan tanda tanya di akhir kalimat. We use apostrophe S to saying something belongs to someone. Kita menggunakan apostrophe S untuk mengatakan sesuatu tentang milik seseorang.
for examples. That is Daisy's shirt. Itu adalah kemeja milik Daisy. Those are Tom's socks. Itu adalah kaos kaki milik Tom. Apostrophe S is put after subject pronouns. Apostrophe S diletakkan setelah kata ganti subjek. From here, do you understand the use of the apostrophe S and the use of the question word whose? If anything is unclear, please repeat again listening to this section. Dari sini, apakah kalian sudah mengerti mengenai penggunaan apostrophe S dan penggunaan kata tanya whose? Apabila ada yang kurang jelas, silakan kalian ulangi lagi menyimak pada bagian ini. Look at the coming picture. Lihat gambar yang akan muncul. What's it? Apakah ini? This is a pen. Ini adalah pena. The pen belongs to Peter. Pena ini milik Peter. We can say, this is Peter's pen. Kita bisa mengatakan, ini pena Peter. We put apostrophe S after Peter. Peter as the subject pronouns. Kita menempatkan apostrophe S setelah Peter. Peter sebagai kata ganti subjek. What's the next picture? Gambar apakah berikutnya? Some books. Beberapa buku. These are some books. Ini adalah beberapa buku. The books belong to Mr. Agus. Buku ini milik Pak Agus. So we can say, these are Mr. Agus' books. Jadi kita bisa mengatakan, ini buku milik Pak Agus. We put just only the apostrophe. We don't put S after apostrophe because the subject pronouns already has S. Jadi untuk subjek pronoun yang berakhir dengan huruf S, kita hanya menambahkan apostrofinya saja atau tanda petik saja tanpa huruf S. Got the idea? Well done. Sudah paham? Selesai dengan baik. Review time. Learn the pictures. Then say your answer to complete the sentence. Use whose and apostrophe S. Pelajari gambarnya. Lalu ucapkan jawaban kalian untuk melengkapi kalimat. Gunakan whose dan apostrophe S. 5 seconds for you to complete the sentence. 5 detik untuk kalian melengkapi kalimatnya. Time's up. Let's check your answer. Waktunya sudah habis. Ayo periksa jawaban kalian. Number 1. Whose dogs are those? Picture number 1 shows it is a picture of Agnes and her dogs. Gambar pertama menunjukkan gambar Agnes dan anjing-anjingnya. Now let's see the questions. Sekarang ayo perhatikan pertanyaannya. Blah 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 dogs are those? It is a question of someone belong. So we put whose
to complete the question. Whose dogs are those? Ya, anjing titik-titik itu, ini adalah pertanyaan tentang milik seseorang. Jadi kita menempatkan milik siapa untuk melengkapi pertanyaan itu. Anjing siapa itu? And for the response, those are blah 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 dogs. Dan untuk tanggapannya, anjing itu milik titik-titik. We know that those dogs belongs to Agnes, so we put Agnes to complete it. Those are Agnes' dogs. We just put apostrophe only after Agnes. No need to put S letter after apostrophe because the word Agnes ends with letter S. Kita tahu bahwa anjing-anjing itu milik Agnes. Jadi, kita menempatkan Agnes untuk melengkapinya. Itu adalah anjing Agnes. Kita hanya menempatkan tanda kutip setelah Agnes. Tidak perlu menempatkan huruf S setelah tanda kutip, karena kata Agnes diakhiri dengan huruf S. Well, for picture number 2, it is a picture of Sam and his ball. Nah, untuk gambar nomor 2, itu adalah gambar Sam dan bolanya. The question is, blah blah blah, blah blah blah, is that? What do you think we should put in those blanks? Yes, whose ball is that? Pertanyaannya adalah titik-titik itu kata apa yang harus kita letakkan di tempat kosong itu? Ya, bola siapa itu? And the response that is blah 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 Sam's ball. Remember to put apostrophe S after Sam, right? Dan tanggapannya itu bola Sam. Ingatlah untuk menempatkan apostrophe S setelah kata Sam. Well, everything becomes more clear, right? Nah, semuanya menjadi lebih jelas, bukan? Okay, you have learned all the lessons in this second part video and also did some talks. Ya, kalian telah mempelajari semua pelajaran di video bagian kedua ini dan juga mengerjakan beberapa tugas. Well done dear all, kerja bagus untuk semuanya. For this session summary are, untuk rangkuman sesi ini adalah, you are learning articles a, an, and the. You are learning possessive as and whose to talk about someone's belonging. For your tasks, you may check out your worksheets in your parents' WhatsApp group. Untuk tugas kalian dapat memeriksa lembar kerja di grup WhatsApp orang tua. Do it soon or otherwise you'll pile up more and more tasks. Lakukan segera atau jika tidak tugas kalian akan menumpuk lebih banyak.
Thank you for your great engagement in these lessons. Terima kasih atas keterlibatan kalian yang luar biasa dalam pelajaran ini. See you again in the next session. Sampai jumpa di sesi berikutnya.